Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian, muslimin maupun muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang ke-12 ini, insyaallah Ustazah akan mencoba untuk mengetengahkan satu metode dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi permasalahan hidup, yaitu mengatasi permasalahan hidup kita dengan mencari dan menanamkan keyakinan dalam hati kita. Ya, tajuk kita adalah mencari keyakinan. Ramai orang bermasalah itu adalah disebabkan karena kurangnya keyakinan. Ya, keyakinan terhadap adanya hari kebangkitan, keyakinan akan adanya hari pembalasan, keyakinan akan adanya hikmah-hikmah terbaik yang Allah selitkan pada tiap-tiap musibah yang menimpa kita. Apabila kita yakin, bukan hanya setakat mengilmui sesuatu, tapi sudah yakin akan sesuatu yang kita hadapi itu, maka insya Allah hal itu akan memudahkan jalannya kita dalam menghadapi musibah. Ya, jadi tajuk kita pada hari ini adalah mencari keyakinan. Dengan jalan apakah kita mencari keyakinan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa jalan untuk mencari keyakinan adalah bitta'allum, dengan mencari ilmu yang berpaksikan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa kalau kita mencari ilmu, kalau kita hendak menuntut ilmu, niatkan, tujukan bahwa mencari ilmu adalah untuk membina keyakinan dalam hati kita. Karena itu, dalam mencari ilmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan kelak di akhirat menuju ke syurga. Masya Allah, itu adalah mengenai ilmu. Jadi tidak ada keyakinan dalam hati kita tanpa didahului oleh adanya ilmu. Tidak ada keimanan yang kuat dalam hati kita tanpa diawali dengan iman secara umum terlebih dahulu. Maka pada hari ini Ustazah akan membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ mengisyaratkan tentang pentingnya mencari keyakinan agar dengan keyakinan itu kita dapat mengatasi permasalahan hidup kita. Permasalahan hidup kita, permasalahan berupa musibah-musibah yang datang silih berganti. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Hadis ini sahih dan dapat dijadikan sebagai sandaran kepada kaum muslimin ataupun muslimat dalam mencari kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka jalannya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan di akhirat, jalannya juga dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Hadis ini dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini adalah merupakan himpunan doa untuk meraih kebaikan dunia maupun akhirat. Hadis ini, doa ini dipanjatkan Nabi mengakhiri majelis ilmunya yang dipersembahkan untuk para sahabatnya, agar para sahabatnya itu mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tertuntut untuk menghafalkan hadis ini, untuk membaca hadis ini selepas kita menuntut ilmu. Juga untuk para guru-guru, para ustadz, asatidzah semuanya, selepas majelis ilmu bersama dengan murid-muridnya, mungkin boleh ittiba sunnah Nabi ini dengan membacakan doa untuk murid-muridnya. Ya, baik puan-puan dan tuan-tuan sekalian, mari kita coba memaknai apa maksud di sebalik hadis panjang tadi yang Ustazah bacakan. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Umar, yaitu anak kepada Umar bin Al-Khattab, marfu'an, yang mana hadis ini terus dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaman yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'il kalimati li ashabihi. Ya, amat jarang Nabi kalau bangkit daripada majelis ilmunya lalu senyap, itu jarang. Selalunya Nabi akan berdoa dengan kalimah-kalimah seperti mana berikut untuk para sahabatnya. Doa pertamanya adalah Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah, bagikanlah kepada kami bahagian atau nasib berupa perasaan takut yang diliputi oleh pengagungan terhadap kekuasaanmu. Ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika, yang mana perasaan takut itu nantinya boleh menjadi pendinding, pembatas, penghalang antara kami dengan maksiat terhadap Engkau, ya Allah. Kemudian doanya yang kedua adalah wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Begitu juga berikanlah kami bahagian ya Allah berupa ketaatan kepadamu, agar dengan ketaatan itu boleh menghantarkan kami menuju ke syurgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dan juga kurniakanlah kepada kami bahagian berupa keyakinan yang dengan keyakinan itu dapat memudahkan kami untuk melalui musibah-musibah dunia yang menimpa kami. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikanlah kami merasa nikmat dengan pendengaran kami, dengan penglihatan kami, pun dengan kekuatan kami selagi hayat di kandung badan, selagi kami hidup. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah kenikmatan pendengaran, penglihatan dan juga kekuatan itu sentiasa mengiringi kami, ya, sehingga kami mati. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana, dan jadikanlah dendam kami, ya, kemarahan kami, ya, hanya kepada orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, dan tolonglah kami, berilah kami pertolongan ke atas orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami itu menimpa pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan besar hidup kami, menjadi tujuan daripada ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah engkau kuasakan kami ke atas orang-orang yang tidak pernah merahmati kami, mengasihani kami. Masya Allah. Apa kata para ulama mengenai hadis ini?
Hadis ini kalau kita tengok adalah rangkaian daripada pelbagai jenis doa dengan mengambil tabaruk ilmu ya melalui majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita tengah membincangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan masdar al-ilm, sumbernya ilmu, kita diperkenankan untuk membaca doa ini untuk antaranya ya meraih keyakinan dalam hati kita supaya Allah mudahkan jalannya hidup kita dalam mengarungi segala bentuk cabaran, rintangan, musibah maupun ujian. Karena itu tepat apa yang diperkatakan Imam Ibnu Qayyim itu, bahwa kalau kita mencari ilmu, niatkan untuk mendapatkan keyakinan. Artinya keyakinan tidak akan muncul tanpa kita melakukan anjakan ya, melakukan pengkajian secara detail mengenai ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Para ulama mengatakan bahwa fi hadal hadis du'aun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'un li kathirin min abwabil khairi wa tahqiqis sa'adati fid daraini. Ya, hadis ini merupakan sekumpulan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi banyak sangat tentang bab-bab kebaikan dan bagaimana cara merealisasikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Faqad ishtamala ala matalib azimatin fi ma yahtaju ilaihi al-'abdu fi dinihi wa dunyahu. Ya, hadis ini mengandungi banyak tuntutan-tuntutan yang agung yang diperlukan oleh seorang hamba dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya. Maka wa fihi yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam hadis ini Abdullah bin Umar telah berkata, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlis. Amat jarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada majelis ilmunya, ya, kemudian sunyi senyap je mulutnya tanpa ada doa, begitu. Itu amat jarang. Ya, selalunya Nabi akan berdoa. Yad'u biha ulail kalimat, akan berdoa dengan kalimat-kalimat tadi itulah. Minta dikurniakan yang namanya khasyah, minta dikurniakan yang namanya ta'ah, minta dikurniakan yang namanya keyakinan, minta dikurniakan adanya nikmat potensi ahsani takwim. Itu yang basic. 4 ini yang basic, yang bawah itu terkait dengan masalah-masalah sosial ya, masalah-masalah bagaimana menangani orang-orang yang pihak lain yang menzalimi ya. Jadi itulah amat jarang Nabi tak berdoa. Jadi kita ini, kalau saya perhatikan diri saya sendiri dan juga orang-orang di sekitar saya, mereka terlalu memiliki expectation yang tinggi, harapan yang begitu tinggi terhadap angan-angan dan cita-cita untuk hidup bahagia. Tapi media untuk mengarah kepada kebahagiaan itu sendiri, mereka tak nak menjalankannya. Dengan budaya yang instan, mereka mencoba untuk mengakal-akali kebahagiaan itu dengan jalan pintas, shortcut. Artinya tidak menempuh jalan-jalan susah yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah senang? Tidak. Ya, perjuangan dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi tenaga, semua mesti dikeluarkan. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i menyenandungkan tentang 6 bekalan bagi orang-orang yang mencari ilmu, dan 6 bekalan itu sangat berat ya, di mana Imam Syafi'i bersyair, akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin dzakain wa hirsin wa ijtihadin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustazin wa tuli zamanin. Banyak sangat bekalan-bekalan orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jalan ilmu adalah jalan menuju surga,
Sampai-sampai para ulama mengatakan jalan ilmu adalah jalan kepenatan dan kepayahan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berusaha untuk mencari ilmu, menuntut ilmu kepada yang ahlinya, yaitu Khadir alaihissalam. Jadi kita boleh nampak shortcut untuk bahagia, shortcut untuk menyelesaikan masalah itu tidak pernah dirintis oleh para salafus saleh. Yang ada adalah berpenat-penat maka Allah akan bukakan, bernasab-nasab maka Allah akan fathahkan. Karena itu dalam ilmu nahwu dikatakan tanda nasabnya sesuatu isim adalah dengan diberi tanda fathah. Nasab artinya payah. Bila sudah payah kita lakukan maka berlaku fathah, pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan kemudahan jalan atas apa yang telah dilaluinya itu. Baik, perempuan dan tuan-tuan sekalian yang saya hormati. Jadi ternyata Nabi sangat peduli dengan kebahagiaan para sahabatnya, sangat peduli dengan musibah-musibah yang akan menghimpit sahabat-sahabatnya. Sehingga ketika majelis taklim, Nabi secara tak langsung menyiratkan satu pesan bahwa hanya dengan ilmu lah kita boleh meraih keyakinan. Karena keyakinan itu bermakna kuwatul iman, yaitu kekuatan iman di atas ilmu yang sudah ada. Baik, perempuan dan tuan-tuan sekalian, apabila kita merujuk pada potongan hadis tadi itu, pertama Nabi meminta agar dirinya maupun para sahabatnya diberi bahagian oleh Allah. Bahagian daripada ilmu itu adalah menciptakan perasaan khasyah. Khasyah itu adalah sejenis perasaan yang timbul dalam hati seorang penuntut ilmu, di mana perasaan ini adalah perasaan mengagungkan kekuasaan Allah, perasaan kerdil, perasaan hina, perasaan kagum dengan kekuasaan Allah, sehingga timbul benih-benih ketakutan dalam bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika hati manusia yang berilmu tadi sudah timbul benih-benih ketakutan untuk melakukan maksiat, maka Nabi berdoa lagi untuk dirinya maupun para sahabatnya agar ketika mereka dihalang daripada agar mereka ketika sudah takut untuk melakukan kemaksiatan, mereka digiring oleh Allah menuju lawannya, yaitu menuju ketaatan. Maka doa berikutnya adalah wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Artinya ketaatan yang merupakan bukti keislaman seseorang tidak akan terwujud ya tanpa adanya ilmu pengetahuan yang melatar belakangi imannya seseorang, ya. Jadi khasyah itu ciri orang mukmin, ciri orang yang sudah berilmu, yang menghantarkan imannya itu, yang menghantarkan ilmunya pada iman, sehingga bila sudah beriman akan muncul yang namanya ketaatan. Dan ketaatan itu adalah merupakan jalan untuk menghantarkan seseorang menuju surga. Ketaatan itu lawan kepada kemaksiatan. Jika khasyah itu perasaan takut dalam hati manusia selepas kagum akan kekuasaan Allah, maka perasaan takut inilah menghalang dirinya untuk meninggalkan maksiat dan menghantarkan pelakunya untuk melakukan ketaatan. Itulah maknanya khasyah. Dan Al-Quran sendiri telah mengatakan bahwa khasyah itu hanya dimiliki oleh para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya orang-orang yang dikatakan takut kepada Allah, yang kagum pada kekuasaan Allah, yang menghalang dirinya untuk melakukan ketaatan, melakukan kemaksiatan, yang menggesa dirinya untuk melakukan ketaatan, itu adalah para ulama sahaja, yaitu orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut akan Allah selepas mengkaji tentang ayat-ayat kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta. Nanti boleh dirujuk dalam Al-Quran surah Fatir, ya, surah yang ke-35 ayat yang ke-28, ya, bahwasanya semua ciptaan Allah itu kalau dianalyze, direnungi, ditafakuri, dia akan menghasilkan satu rasa bangga dengan Tuhan namanya Allah, rasa kagum dengan kekuasaan Allah, sehingga timbullah yang namanya benih-benih ketakutan. Kalau aku nak buat maksiat, malulah. Kalau aku nak buat maksiat, tak beranilah aku nak buat maksiat kat dunia. Jadi hal itu yang menghalang dirinya.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka barang siapa yang sudah mengenal kekuasaan Allah, maka dirinya akan menghalang apa? Nafsunya untuk provokasi hawanya agar cenderung kepada kemaksiatan. Jadi itu pentingnya khasyah. Jadi barang siapa yang ingin hidupnya tentram, damai, bukan sunyi daripada masalah, tapi boleh mengatasi masalah dengan menyembunyikan kegelisahannya menjadi kebahagiaan, menyembunyikan kemarahannya menjadi ketenangan, dengan menyembunyikan kefakirannya dengan kecukupan, itu hakikatnya adalah orang-orang yang dalam dirinya ada khasyah. Bukan saya bagi tahu, bukan benda yang amat mudah bagi saya untuk menjadi seperti ini. Dia perlu anjakan, perlu proses. Kadang ada yang memakan masa untuk rasa nikmat itu, dengan keyakinan itu perlu masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sementara kita ada masalah hari ini, nak segera hari ini settle. Macam mana? Jadi kenikmatan itu hanya diperolehi selepas menjalani proses keyakinan dalam tempoh masa yang cukup singkat. InsyaAllah nanti Ustazah akan coba bincangkan apabila Ustazah mengupas tentang masalah panduan tadabbur Al-Quran, ya, bedah buku, bagaimana para ulama itu boleh merasakan nikmatnya Al-Quran selepas susah payah mencari ilmu Al-Quran ini selama 20 tahun. Lalu kita baru berjinak-jinak setakat setahun 2 tahun sudah mengeluh. Kita akan rasa malu apabila kita membandingkan diri kita dengan orang-orang terdahulu. Oke, jadi pasangannya khasyah itu kalau kita dengar dalam Al-Quran, itu dia akan mengarah kepada ta'ah. Ya, dalam khasyah sendiri itu ada rasa takut untuk berbuat maksiat, dalam masa yang sama mengarahkan seseorang itu menuju ke ketaatan. Dan tahukah kita ketaatan itu, bahwa ketaatan itu adalah jalan kita menuju, yang menghantar kita menuju syurga. Ya, syurga dibeli dengan ketaatan, yang mana ketaatan ini dibina atas dasar ma'rifah, yang mana dengan ma'rifah ini seseorang akan mengilmui Tuhannya, bahwa Tuhannya adalah Allah, Tuhannya itu adalah Esa, Tuhannya itu adalah sempurna, Tuhannya itu bersih suci dari segala noda, dari segala asumsi buruk manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan kita asumsikan, kita fikirkan itu sepi, sunyi, suci, bersih, ya, jernih, murni daripada aib dan kekurangan, so apa saja yang menimpa kita ini hakikatnya adalah perbuatan Tuhan kita, maka kita sucikan Allah, kita bersihkan Allah. Bila ada bisikan saja kita katakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, engkau tidak pernah melepaskan hikmah dalam setiap pengurusanmu, engkau tidak pernah melepaskan ilmu dalam setiap ketetapanmu, engkau tidak pernah melepaskan lutfah, yaitu kelembutan dalam setiap pengurusanmu. Kemudian selepas itu Rasulullah memintakan untuk para sahabatnya, juga untuk dirinya, agar dikurniakan yang namanya keyakinan, yaitu satu bentuk, kalau dalam syarah di sini adalah kuatul iman. Ya, keyakinan di sini adalah kuatul iman bima qaddartahu wa kadabtahu minal hikmati wa takfiri sayyiatina wa raf'i darajatina, yaitu satu bentuk kekuatan iman, ya. Jadi kalau ada iman di atas iman, itu namanya sudah masuk marhalah keyakinan. So apabila kita mempercayai sesuatu, lalu kita lebih mempercayainya lagi karena sudah kita buktikan, maka itu adalah namanya keyakinan, yaitu yakin atas takdir yang Allah timpakan kat kita, yakin akan takdir yang telah Allah tuliskan kat kita, bahwa takdir itu tidak pernah kosong sunyi daripada hikmah, ya, dan tidak pernah kosong daripada tindakan Allah untuk memadamkan dosa kita, dan tidak pernah lepas daripada tindakan Allah untuk mengangkat derajat kita, sehingga kita akan boleh tersenyum walaupun ujian menimpa kita, seperti tersenyumnya bunga raya ini tatkala diterpa atau ditimpa oleh teriknya matahari, ya, daun-daunnya, ya, daun bunganya, ya, mekar semua karena sadar bahwa tidak ada satu perkara yang dianggap berat melainkan untuk menjadikan
sesuatu itu menjadi indah. Jadi semuanya itu akan menjadi indah tepat pada waktu yang dipilih oleh Allah. Jadi apabila kita mengalami satu tekanan, satu kemurungan dalam hidup kita, pertama, rujuklah Al-Quran, kedua, rujuklah As-Sunnah, ketiga, rujuklah alam semesta, ya, temukan keyakinan mengenai hidup kita, mengenai permasalahan kita melalui fenomena-fenomena yang Allah hadirkan di alam semesta dan yang Allah letakkan juga dalam Al-Quran Al-Karim. Sungguh unik ya, semua alam semesta Allah masukkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran kitab yang berbicara untuk menjelaskan tentang hakikat alam semesta, sedangkan alam semesta diam, hanya mampu untuk diperhatikan dengan hati yang bersih, dengan fitrah yang salimah, yang masih lurus. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya hormati, ketika Rasulullah berdoa, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dan kurniakanlah kepada kami ya bahagian berupa keyakinan yang boleh menjadikan musibah-musibah dunia yang menimpa kami itu terasa hina, terasa leceh, terasa rendah, terasa mudah untuk kami lalui. Jadi artinya sesuatu yang kita cari dalam hidup kita adalah keyakinan. Sebab jika dunia dikatakan sebagai darul ibtila, negeri ujian, akan datang perbuatan-perbuatan Allah yang menguji iman kita, yang kita mungkin tidak suka dengan perbuatan itu, namun kerana dalam hati kita sudah terbit keyakinan, maka keyakinan ini yang membuat kita jadi tetap boleh tersenyum, laksana tersenyumnya bunga matahari ketika disinari oleh cahaya mentari. Masya Allah, kita banyak belajar akhirnya bahwa ilmu itu bukan setakat kita collect untuk kita sampaikan, tapi ilmu itu kita kena rasakan manfaatnya. Ilmu itu perlu kita jasadkan di fenomena alam semesta. Ilmu itu perlu untuk kita kita peras lagi untuk mendapatkan patinya, dan pati ilmu itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Coba kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan fenomena. Setiap fenomena yang Allah tampilkan diilmui oleh Nabi Ibrahim, diapresiasi oleh Nabi Ibrahim sebagai media untuk menghantarkan dirinya menuju keyakinan, sehingga keyakinannya inilah membuat dirinya kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa hidupnya, ujian ayahnya, ujian istrinya, ujian anaknya, ujian kaumnya, semua dihadapi karena keyakinan kita bahwa dunia ini adalah negeri ujian, dan keyakinan kita bahwa akan ada kehidupan di akhir yang akan membalasi atas jeripayah kita dalam menghadapi ujian di dunia. Maka kita mungkin akan tersenyum, kita mungkin akan menangis kalau seandainya kita tak mampu menghadapi ujian itu, tapi kita akan tersenyum kalau kita mampu menghadapi ujian itu dengan apa? Dengan ketaatan yang total. Jadi bagaimana kita tetap taat dan tidak keluar daripada etika yang benar ketika ujian menimpa. Ya, para ulama mengatakan bahwa sabar itu adalah kita tidak pernah keluar daripada garis ketaatan apabila ujian menimpa kita, itu sabar. Jadi etika kita tetap mencerminkan etika seorang mukmin yang apabila ditimpa keburukan itu baik untuk seorang mukmin itu. Bagaimana caranya seperti itu? Ya, tadi itu tak lain tak bukan adalah melalui keyakinan, dan keyakinan itu dibina melalui ilmu. Jadi kata khosyah, kata ta'ah, dan kata al-yakin itu tiga rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita belajar, pertama, ya risaulah ketika Anda belajar namun tidak terbit khosyah, rasa takut akan kekuasaan Allah yang menghalang dirinya untuk berbuat maksiat. Bila kita belajar juga tapi tidak menghantar kita menuju ketaatan untuk mengaplikasikan nilai ilmu, maka takutlah kita.
Sama ketika kita belajar juga, dengan belajar kita yang setiap hari belajar, tidak pernah membina kita punya keyakinan, tidak pernah mensinergikan antara Al-Quran dan alam semesta, risaulah kita. Karena itu Rasulullah itu amat dekat dengan alam semesta. Coba tengok dalam hadis Nabi, kalau beliau bangun dari malam hari itu, apa yang beliau pandang? Yang beliau pandang adalah alam semesta, sambil mengucapkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, apa yang Nabi sebut ketika Nabi melihat sistem evolusi bulan daripada black moon menuju full moon, dari full moon nanti menuju black moon lagi. Apa doa Nabi yang dipanjatkan? Ya, bagaimana Nabi ketika melihat pokok kurma, bagaimana cara mengajarkan mentransfer makna keimanan melalui pokok kurma. Semua alam disaksikan oleh Nabi, dan itu dimaksudkan untuk mengajarkan para sahabat agar yakin dengan janji Allah di akhirat maupun janji Allah untuk umat Islam di dunia. Jadi tidak ada musibah yang dapat ditangani dengan jayanya dan menghasilkan pahala di sana tanpa melalui panduan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hakikat sunnah Nabi adalah memperincikan apa yang ada dalam Al-Quran. Ataupun menetapkan, mengukuhkan semula apa yang ada dalam Al-Quran. Cuma ketiga-tiga perkara ini diikat dengan perkara yang keempat dalam hadis ini. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya. Bagaimana kita boleh menuntut ilmu? Akhirnya ilmu membuahkan khasyah, akhirnya melahirkan ta'ah, akhirnya mengupgrade ilmu menjadi al-yaqin. Kalau seandainya potensi ahsani takwim kita yang ada ini, kita tak pernah mohon sama Allah, ya Allah jadikanlah telingaku merasa nikmat ketika mendengarkan ayat-ayatmu. Ya Allah jadikanlah mataku ini merasa nikmat ketika menyaksikan ayat-ayatmu. Ya Allah jadikanlah kekuatan dalam diri kami ini rasa nikmat ketika connect dengan ayat-ayatmu. Seandainya kita tak berdoa macam ini, kita tak pernah rasa nikmat tahu telinga kita bila dengar Al-Quran. Kita tak akan rasa nikmat tahu bila mata kita menyaksikan ayat-ayat Allah. Kita tak akan rasa nikmat bila hati kita, kekuatan dalaman kita memikir, memahami, mengingati ayat-ayat Allah. Ya, ada orang belajar Al-Quran mungkin ya, tapi ditanya macam mana belajar Quran itu, nikmat ke tidak? Nah, sementara dia punya jawaban lelah, penat dan tak nikmat lah. Sementara Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu nikmat. Ya, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, bahwa engkau yang Muhammad dengan nikmat Allah berupa Al-Quran bukanlah seorang yang gila pun. Jadi Quran dikatakan nikmat, tapi mengapa kita baca Quran tak nikmat? Karena kita belum berdoa ketika membaca Al-Quran itu, ya, lepas baca Quran itu, lepas mengkaji Quran itu dengan wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya, selagi mana kami masih hidup, ya Allah jadikanlah potensi ahsani takwimku daripada telinga, mata maupun hatiku sentiasa connect dengan objek yang tepat dan aku rasa nikmat. So pertanyaannya, untuk mendapat keyakinan ini, pernah tak kita rasa nikmat apabila kita memperhatikan pokok-pokok di sekitar kita? Atau jangan-jangan kita risau dengan pokok kita tebang pokok kita? Coba rasa nikmat ke tidak? Mengapa kalau kita misalnya berdekatan dengan pokok, dengan tanaman, kita rasa nyaman? Sebab pokok-pokok membantu kita untuk mengingat Allah. Sebab pokok-pokok tidak pernah derhaka pada Allah. Sebab pokok-pokok hanya melantunkan kalimat tasbih yang kita mungkin tidak faham. Tapi dari bentuk body language-nya, dengan mekarnya bunga, dengan menghijaunya daun, dengan kukuhnya batang, itu menunjukkan tasbih dalam pokok itu sendiri. Oke. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, kita mohon agar potensi ahsani takwim kita ini diberi kenikmatan ketika terarah pada objek-objek yang tepat. Bahkan kita minta waj'alhul warisa minna. Kita minta agar nikmatnya pendengaran, penglihatan ataupun nikmatnya kekuatan dalam diri kita itu menjadi pewaris kita. Artinya sentiasa mengiringi kita sampai ke liang lahat. Tengok. Jadi
Saya hanya mengupas yang 4 ini saja dari doa Nabi ini. Nanti lebihnya cari sendiri dalam Google ya, tentang doa Nabi untuk para sahabatnya lepas majelis ilmu. Jadi 4 ini. Inilah sebetulnya cara kita untuk menangani masalah hidup kita. Kita bincang tentang keyakinan, tanpa kita ada khasyah tidak mungkin berlaku. Kita bincang tentang keyakinan tanpa adanya ta'ah juga tak berlaku. Kita bincang tentang keyakinan yang merupakan jalan kita untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya rasa nikmat ketika mendengar Quran, rasa nikmat ketika menyaksikan ayat-ayat Allah, rasa nikmat ketika memikir, merenung dan memahami ayat-ayat Allah. Jadi semua ini jadi masalah. Dan masalahnya lagi kalau kita hanya diberi Allah nikmat dalam jangka 2 tahun, 3 tahun, ataupun 10 tahun. Tapi di akhir hayat kita keluar daripada Al-Quran misalnya. Kita tak nak. So kita nak waja'alhul waritha minna. Bagaimana agar potensi ahsani taqwim ini yang kita gunakan, kita terasa nikmat dengannya sampai akhir hayat kita. Sebagai pewaris yang mengiringi kita. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah. Jadi apa yang perlu saya garis bawahi di sini adalah begini. Ramai di antara kita yang mencari ketenangan instan bila bad mood, bila rasa stres, depresi, terus mungkin stres karena mengajar, stres kerana bekerja, stres kerana mengurus dan lain sebagainya. Akhirnya diluahkan mencari yang namanya perbukitan, bukit-bukit, mencari air terjun, mencari kolam, mencari sungai-sungai, mencari tempat peristirahatan. Dan ketika stres, depresi ya, dan berusaha untuk keluar dari stres, depresi melalui fenomena alam tanpa mencari keyakinan di sebalik fenomena alam itu, maka yang terselesakan hanyalah setakat jasad, yang jasad boleh mempengaruhi pikiran ketika itu sahaja. Bila balik pulang ke rumah, mulutnya akan berkata lagi, boring lah saya balik pulang ke rumah, masih sedap tinggal dekat tempat peristirahatan, masih sedap tinggal dekat villa, masih sedap tinggal dekat area perbukitan, masih sedap main-main dekat sungai dengan air terjun. Jadi kenapa kita nak mengikatkan jasad kita dengan fenomena alam? Kenapa kita tak berusaha untuk mengikatkan potensi ahsani taqwim kita, telinga kita, mata kita, hati kita dengan fenomena itu? Sehingga kalau kita pulang, kita akan tetap bawa fenomena itu dalam hati kita. Jadi usah kita nak mengatakan bahawa solusi untuk mencari ketenangan atau solusi untuk lari daripada masalah adalah pergi ke tempat-tempat percutian. Jangan. Kalau solusi mencari ketenangan hanya pergi ke tempat percutian, itu namanya kebahagiaan hanya dimiliki oleh orang kaya. Bagaimana seandainya kita yang stres? Kita stresnya itu karena tidak ada kerja, karena tidak ada duit, karena tidak ada kereta. Macam mana kita nak pergi ke villa? Macam mana kita nak pergi ke perbukitan? Macam mana kita nak sewa tempat penginapan dan lain sebagainya? Macam mana kita nak bakar-bakar ikan ketika waktu malam dengan ambil dekat kolam ikan yang tersedia? Jadi kalau kebahagiaan itu diukur dengan adanya duit, ya, maka Islam tentu tidak adil dong. Tidak apa kita katakan, tidak Islam itu hanya diskriminasi bahwa kebahagiaan itu hanya milik orang kaya begitu. Sementara sunnah Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa jika ada orang miskin merasa sedih ketika orang kaya boleh haji, boleh umrah, boleh sedekah, boleh sekian-sekian, kita orang yang tak punya harta macam mana Nabi? Maka Nabi memberikan alternatif bahwa yang namanya ketaatan itu tidak mesti kita nak bersedekah, tak mesti kita nak pergi haji, umrah berkali-kali, tetapi dengan mengucapkan al-baqiyatus salihat itu cukup sebagai gantinya. Jadi kita juga begitu, bahwa tidak semestinya untuk menyelesaikan masalah kita perlu duit, kita perlu waktu yang lama untuk keluar, tak perlu. Apa yang di sekitar kita, hari-hari mentari pagi menyapa kita, hari-hari mentari pagi menerpa tanaman-tanaman di sekitar rumah kita, hari-hari kita menyaksikan ya
pertukaran-pertukaran daun, batang, bunga, buah pada tanaman-tanaman, adakah itu tidak mencerminkan suasana ketenangan dalam hati kita bahwa kita belajar, ya, belajar di mana segala sesuatu yang dianggap indah, dianggap cantik, itu sangat dekat dengan sesuatu yang dianggap menyakitkan, ya. Dan kita tak pernah dalam hidup kita mengetahui adanya bunga matahari yang berbunga laksana matahari tanpa mengarah ke arah matahari yang memberikan sinaran yang begitu panas. Betul tak? Jadi disitulah perempuan, kalau ada masalah, kalau ada rezeki dan bercuti pun, jangan cutikan jasad kita. Maksudnya jangan setakat untuk jasad kita, balik pulang jet lag, ya, balik pulang rasa boring lagi. Jangan. Kepada orang yang tidak memiliki finansial yang cukup juga, jangan bersedih hati, karena Islam itu sangat memberikan solusi selari dengan keadaan manusia itu sendiri. Ada orang hanya setakat melihat bunga liar di tepi jalan hutan, dia boleh merenung menjumpai Allah. Tapi ada orang sampai pergi ke negara Balkan sekalipun mencari tulip-tulip yang ada, tapi balik pulang juga yang keluar jet lag lah, boring lah. Kenapa tak ikut kelas? Masih boring lah. Di mana kita mencari keyakinan? Maka jangan sampai kita ketika mencari ilmu, ketika kita connect dengan Al-Quran, ketika kita connect dengan alam semesta, ketika kita bercuti pun, jangan lupakan bahwa tujuan kita bercuti adalah untuk supaya hati kita mendapatkan keyakinan di tempat di mana kita ingin mendapatkan ketenangan di situ. Dengan adanya pokok-pokok yang rindang, dengan adanya air yang mengalir, dengan adanya kicauan burung, dengan adanya semilir angin, dengan adanya apa lagi, bau-bau tanah bercampur dengan dedaunan yang disiram air hujan. Masya Allah, kita sematkan dalam hati kita, kita jadikan sebagai bekalan ketika pulang. Kita lebih semangat, bukan kita bad mood. Kita lebih optimis, bukan kita pesimis. Kita lebih dan lebih lagi mengagumi kekuasaan Allah, bukan semakin kita berani di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang boleh Ustazah sampaikan kepada puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Jangan lupa bahwa hidup itu akan diliputi oleh musibah. Musibah itulah yang kita anggap sebagai masalah hidup kita, dan solusinya ikut hadis Nabi, mari kita bina keyakinan. Dan untuk membina keyakinan, kita perlu sinergikan Al-Quran dengan alam semesta, karena Al-Quran boleh menghantar kita menuju keimanan seperti yang Allah firmankan dalam surah yang kelima ayat 83, tetapi alam semesta boleh menghantarkan kita kepada keyakinan dan ketenangan dalam kalbu kita, seperti yang Allah tuliskan dalam, yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.